Kau berkata jangan bimbang, karena Engkau selalu beserta. Namun tangis dan derita tak membuktikannya. Haruskah aku tetap percaya? Kemana aku harus mencari janji setia yang Engkau beri? Karyamu selalu ku nanti hari demi hari, namun malam sepi yang ku dapati. Salibmu ajarku mengerti. Kau hadir dalam derita dan sepi. Kasih-Mu besar dalam hidupku. Kau peluk seluruh keraguanku. Bangkit-Mu memberi makna segala peristiwa. Ajarku untuk menemukannya. Salib-Mu ajarku mengerti. Kau hadir dalam derita dan sepi. Kasih-Mu besar dalam hidupku. Kau peluk seluruh keraguanku. Bangkit-Mu memberi makna segala peristiwa. Ajarku untuk menemukannya. Bangkit-Mu memberi makna segala peristiwa. Ajarku untuk menemukannya. Apa kabar? Kabar baik. Katanya hari ini mau ada peneguhan calon penatua ya? Betul. Hari ini, Minggu 25 April 2021, akan dilaksanakan peneguhan calon penatua dan penatua yang akan melanjutkan pelayanan periode kedua tahun 2021 hingga 2024. Dalam ibadah hari ini, berikut nama-nama calon penatua yang akan diteguhkan. Kalau aksi puasa Paskah gimana? Kalau aksi puasa Paskah, kami ingin berterima kasih atas partisipasi jemaat dalam aksi puasa Paskah 2021. Total dana yang diterima sebesar Rp590.323.777. Dana akan disalurkan untuk pembangunan gereja atau gedung serbaguna bagi jemaat di Gereja Kristen Sulawesi Barat Jemaat Mamuju dan Gereja Toraja yang mengalami bencana. Majelis Jemaat GKI Pondok Indah telah menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada saudara kita yang terdampak bencana alam di Waingapu, Nusa Tenggara Timur sebesar Rp25 juta. Dana bantuan ini akan digunakan untuk pembangunan dapur umum.
yang akan dikelola oleh Gereja Kristen Sumba setempat. GKI Pondok Indah membuka dompet kemanusiaan dan menyalurkannya ke program peduli NTT Gerakan Kemanusiaan Indonesia, Sinode Wilayah Jawa Tengah bersama Sinode Wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Bantuan dapat disampaikan melalui rekening GKI Pondok Indah atau melalui QRIS GKI Pondok Indah. Setiap jumlah yang diberikan mohon diakhiri dengan angka 22 atau khusus transfer bank dilakukan di dalam kolom keterangan NTT. Mari kita berbagi sebagai wujud cinta, kepedulian kita pada sesama dan seluruh kehidupan yang Allah cintai. Bagi teman-teman kaum muda yang ingin ikut melayani di ibadah online kaum muda atau ingin memberikan saran dan masukan, dapat disampaikan melalui link yang terdapat di deskripsi YouTube di bawah. Selamat beribadah. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Halo, selamat pagi teman-teman kaum muda. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Untuk memulai kebaktian pada pagi hari ini, karena Tuhan sudah begitu baik sama kita, saya mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita dan semangat sambil menyanyikan lagu Sebab Tuhan Baik. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujinya tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Pujinya tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai saudara juga. Teman-teman, sebagai seorang Kristen, tentu kita sering mendengar istilah kita adalah domba dan Tuhan adalah gembala. Tapi sebenarnya apa sih arti menjadi domba? Menjadi domba berarti kita terus mau taat terhadap perkataan gembala kita, Sang Gembala Yesus Kristus. Dan juga kita mau menjadikan Tuhan sebagai teladan dan pemimpin dalam hidup kita. Tapi seringkali di kehidupan kita yang sibuk ini, kita gagal menuruti firman-Nya atau kita tidak mencerminkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita.
Untuk itu teman-teman, ibadah pada pagi hari ini ingin mengingatkan kita kembali untuk mau terus taat melalui perbuatan-perbuatan kita, mengasihi sesama sama seperti bagaimana Tuhan mengasihi kita semua, dan juga untuk terus mau dibentuk supaya kita semakin serupa dengan gembala kita, Yesus Kristus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turun kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turun kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sebagai seorang domba, sebenarnya kita seringkali sudah tahu apa sih yang seharusnya kita lakukan dalam situasi-situasi tertentu. Tapi tidak jarang ketika kita pura-pura tidak tahu atau bahkan memilih untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya, seperti teman atau rekan kerja kita yang melakukan kecurangan, tapi kita tidak berani menegur atau melakukan sesuatu karena kita takut berkonflik, takut dibilang kaku, takut dibilang so suci. Atau ketika kita menolak untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan karena kita punya asumsi bahwa kebaikan kita hanya untuk dimanfaatkan. Dan banyak situasi-situasi lainnya yang pada akhirnya membuat kita memilih untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu teman-teman, pada saat ini saya mau ajak kita semua untuk menundukkan hati kita mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan.
semena, dan aku tolak orang berkesan. Pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dialah Bapa yang bertata di dalam surga ya Bapa. Terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami pada hari ini tanpa kekurangan suatu apapun untuk ibadah kaum muda ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami merendahkan hati kami ya Tuhan. Ampuni kami saat perbuatan-perbuatan kami tidak mengindahkan firman-Mu, atau pada saat kami melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja yang melukai hati sesama kami, terlebih lagi menyakiti hati Engkau ya Tuhan. Tuhan, ajar kami terus, ubah kami terus, supaya kami bisa semakin serupa dengan Engkau. Kami berikan doa kami yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan aku kasih-Mu mesra. Amin. Berita anugerah kita pada pagi hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikian berita anugerah dari Allah. Mari kita memberikan salam damai kepada orang-orang di sekitar kita. Mari teman-teman kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Boni. Sambil kita menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami diberi mata untuk kami dapat melihat dan membaca. Kami diberi telinga untuk dapat kami mendengar. Dan biarlah saat ini kami memohon, kami juga diberi hikmat Tuhan. Sehingga kami mampu mengerti apa yang kami baca, apa yang kami renungkan. Kami juga diberikan tuntunan Roh Kudus sehingga kami mampu untuk bertutur kata, berpikir, berperasaan, dan berperilaku yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Maka dari itu, bekerjalah di dalam kami Tuhan. Kami percayakan sepenuhnya pewartaan firman ini ke dalam tangan Kristus dan juga ke dalam tuntunan Roh Kudus agar kehendak Bapa lah yang kami nyatakan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 24. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 24. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Ya, selamat hari Minggu, saudara-saudara. Kita bersama-sama hadir dalam kebaktian kaum muda. Saudara-saudara, tema kita menarik, tema yang ada di screen yang di sebelah saya, domba yang baik. Domba yang baik. Saudara-saudara, ini agak menarik nih, karena ilustrasi domba itu sulit kita mengerti di zaman sekarang. Kita tidak terlalu familiar dalam kehidupan, meskipun kita mungkin bisa mempelajarinya secara kognitif, tetapi sesungguhnya kita sulit untuk menghidupi ilustrasi ini karena kita tidak berada pada situasi yang sama seperti bangsa Israel pada saat itu hidupnya lebih ke agraris gitu ya. Domba bisa diibaratkan seperti barang yang sangat berharga, tetapi pada saat yang sama pemiliknya itu akan merawatnya dengan cinta kasih. Bukan hanya karena keberhargaannya, tetapi juga karena ada ikatan yang kuat antar ciptaan. Bahkan disampaikan dalam bagian ayat Alkitab yang lain bahwa domba-domba itu mengenal suara tuannya. Bukan hanya tuannya mengenal dombanya, tetapi domba-domba itu tahu kapan waktunya tuannya memanggil mereka, kapan meminta mereka untuk keluar dan berjalan ke padang, menggiring mereka. Tuannya itu biasanya juga menyanyikan. Bahkan kita punya tradisi di Alkitab, Daud ketika menggembalakan domba itu membawa kecapi. Mereka biasanya bernyanyi, mereka biasanya mengidung untuk menemani domba-domba yang ada di padang gurun. Jadi ada kelekatan yang luar biasa antara pemilik domba dengan dombanya. Dan hari ini tema kita adalah domba yang baik. Kalau diumpamakan Tuhan Yesus adalah gembala,
Tuhan Yesus adalah gembala dan kita adalah dombanya, maka seharusnya alangkah awal yang kita punya adalah kita punya kelekatan dengan tuannya. Yang mengindikasikan ketika tuannya menghendaki sesuatu, maka domba itu perlu untuk mengikutinya. Sehingga kalau zaman saya kecil dulu ada kristik gitu ya. Betul ya teman-teman ya. Lukisan yang dibuat dari benang yang dirangkai-rangkai sedemikian rupa, kristik namanya. Mungkin teman-teman ada yang familiar, ada yang tidak. Itu seringkali ada domba kecil yang dibawa Tuhan, lalu itu diilustrasikan sebagai domba yang agak sedikit nakal, tidak taat, tetapi tuannya tetap mencarinya. Dan harapan dari tuannya adalah domba-domba ini punya ketaatan yang luar biasa seperti Kristus. Ayat yang kita baca 1 Yohanes 3 ayat 16-24 meminta kita untuk mimesis. Mimesis itu meniru Kristus. Kalau Kristus ada dalam ketaatan yang demikian terhadap Bapa, maka domba-dombanya, kita sebagai domba yang baik mestinya hidup dalam ketaatan itu. Dan kita meniru Kristus yang meneladani, yang mengikuti kehendak dari Bapanya. Nah jadi topik kita adalah seputar ketaatan sebenarnya. Nah saya ingin memanggil kawan saya, tidak disetting teman-teman ini. Mereka dak-dikduk karena saya harus cap-cip-cup siapa yang akan dipanggil. Dan saya ingin meminta kesediaan Nova untuk maju ke depan. Saya ingin bercakap sedikit dengan Nova. Silakan Nova. Nova biasanya ada di belakang kamera, dia bersembunyi dan sekarang saya minta dia untuk berada di depan kamera. Nova, kalau ngomong soal ketaatan, apa sih yang ada di bayanganmu? Menurutnya itu kayak apa? Kayak kerbau yang dicocok hidungnya, lalu dibawa kemana-mana nurut. Kayak kuda yang harus dicambuk baru nurut. Kayak babi yang harus ditepok pantatnya baru bisa maju. Atau kayak apa? Yang tanpa harus diapa-apain. Iya, diapa-apain sih. Tanpa harus diapa-apain, lalu kita menurut. Iya. Begitu ya? Iya. Jadi menurutmu ketaatan itu tidak boleh berangkat dari ketakutan, begitu? Iya, tidak boleh berangkat dari ketakutan sih, benar. Emang harus dari kesadaran diri sendiri. Dari kesadaran diri sendiri. Oke. Thank you Nova. Ya, teman-teman itu pendapat Nova. Saya ingin pendapat satu lagi dari kawan kita. Siapa ya? Jordan kali ya? Yang lain aman. Jordan, thank you Jordan. Nah, Jordan basis kita tadi. Jordan, menurutmu kalau di omongan domba yang baik ini soal ketaatan ini, menurutmu ketaatan itu seperti apa sih yang seharusnya dimiliki oleh seseorang kepada Tuhannya? Mungkin menaruh kepentingan Tuhan di atas kepentingan dirinya sendiri. Jadi dia ikutin semua jalan yang ditunjukin Tuhan. Jadi kalau misalnya Tuhan pengen lu puasa, tapi lu lapar banget ya, lu mesti harus memaksa dirimu gitu ya? Iya, kita naruh apa yang disuruh Tuhan di atas ngikutin kelaparan kita. Jadi itu taat gitu. Jadi pokoknya Tuhan duluan deh ya, yang lain belakangan. Iya. Oke, thank you Jordan. Ya teman-teman, ada dua teman kita yang sudah berbincang, sudah memberikan pendapatnya. Jordan dan Nova. Bagaimana menurut teman-teman? Karena ngomong soal ketaatan ini bukan hal yang mudah. Ketaatan berarti melawan kepentingan diri sendiri demi kepentingan sesuatu yang ada di luar kita. Atau paling tidak menyelaraskan, melepaskan ego demi mengikuti sebuah nilai, value atau kepentingan lain yang lebih besar, yang menurut kita lebih besar. Dalam kaitan dengan ini kepentingan gembala kita yaitu Yesus Kristus. Tapi saudara-saudara, dalam kenyataannya berbicara tentang ketaatan itu adalah berbicara tentang bagaimana kita sebenarnya mengalahkan diri kita sendiri. Kalau kita melihat ketaatan yang absolut, ketaatan yang radikal hanya dimiliki oleh Yesus. Sehingga kalau teman-teman
Kalau teman-teman ingin betul-betul menjadi taat, teman-teman harus punya ketaatan yang paling tidak mendekati keradikalan ketaatannya itu mendekati Yesus. Tapi Yesus tidak punya satu pakem khusus. Kadang orang bicara soal ketaatan itu berkaitan dengan boleh ini, boleh itu, boleh anu dan sebagainya. Tapi Kristus selalu punya ketaatan yang luar biasa dalam kerangka kasih yang ia berikan kepada dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini. Yohanes 3 ayat 16. Ya, di dalam 1 Yohanes 3 yang kita baca tadi juga karena mengasihi, kasih. Radikalnya Yesus adalah dikasihnya. Bukan soal boleh makan ini, enggak. Bukan soal berapa kali berdoa, bukan soal berapa kali baca Alkitab, tetapi ketaatan yang radikal pada cinta kasih. Sehingga bahkan Yesus kemudian menabrak sedikit aturan-aturan yang ada pada masyarakat saat itu. Sehingga dia kemudian mendapatkan kebencian-kebencian yang muncul dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Yahudi pada umumnya. Kenapa? Karena keradikalan Yesus pada cinta kasih, itulah yang membuat Yesus kemudian sampai pada kayu salib. Kalau kita lihat contoh sederhana, kemarin saya baru memimpin talkshow di GKI Pamulang. Salah satu percakapan kami adalah tentang Pilatus. Menurut saudara Pilatus baik nggak? Suka kadang Pilatus kan dianggap sosok yang nggak baik. Ya, sosok yang mencari kepentingan sendiri. Sebenarnya saudara-saudara, Pilatus itu dalam teks Yohanes 19 menyebutkan Yesus tidak bersalah itu 2 kali. Di depan khalayak yang begitu banyak, Pilatus berani mengatakan Yesus tidak bersalah. Pilatus ingin berpihak pada kebenaran. Tetapi teman-teman, kalau kita lihat Pilatus yang berpihak pada kebenaran itu tidak cukup radikal dalam cinta kasih dan memperjuangkan kebenaran, sehingga begitu benturan dengan kepentingan lain, dia tidak mau kemudian mendorong kepentingan cinta kasih dan kebenaran itu dengan lebih kuat lagi, dengan power yang dia punya, dengan kedudukan dan jabatan yang dia punya. Dia masih punya ruang untuk lobby-lobby kepada pemerintah yang lebih tinggi statusnya. Dia masih punya ruang untuk menahan sementara tanpa harus kemudian menyerahkannya pada Yesus. Dia masih bisa punya ruang percakapan dan ruang untuk mencari cara Yesus diselamatkan. Tetapi Pilatus berhenti hanya di situ saja. Begitu masa berteriak salibkan dia. Begitu ahli-ahli Taurat, imam-imam itu berkata, aku punya hukum yang membuat dia harus dihukum mati. Maka Pilatus berhenti. Ketaatannya tidak radikal. Ketaatannya pada prinsip keadilan tidak radikal. Sehingga begitu terbentur sedikit, maka dia tidak punya daya tahan yang kuat. Dia tidak punya kemampuan lagi, kemauan lagi untuk mendorong tindakan-tindakannya. Yang radikal, domba yang baik dalam catatan Alkitab, yang saya suka adalah sosok orang yang kadang kita rendahkan. 2 orang yang saya suka. Sehingga saya acap kali dalam percakapan, dalam khotbah-khotbah saya mengulanginya. Karena saya begitu terinspirasi oleh 2 tokoh ini. Kenapa? Karena cintanya begitu radikal pada Yesus. Dan ia membuktikan dirinya sebagai domba yang baik, tanpa banyak bicara. Yang pertama adalah Sakeus. Sakeus ada lagunya ya. Sakeus, orang pendek, kecil benar ia. Ia panjat pohon ara ingin melihat Yesus. Yesus tahu dan berkata, hai Sakeus, turunlah. Aku akan singgah di rumahmu. Begitu Yesus singgah ke rumahnya, begitu berjumpa dengan Yesus, begitu menempatkan Yesus sebagai gembalanya, maka Sakeus pada saat itu juga berubah, mengalami perubahan. Dan dari domba yang hilang langsung jadi domba yang best. Kenapa? Pada saat itu juga dia berjanji bahwa dia akan mengembalikan semua yang dia pungut. Bukan hanya itu, bahwa dia akan mengembalikan 4 kali
kalau ditemukan adanya perampasan yang dia punya, yang dia pernah alami, yang pernah dia lakukan sebelumnya. Itu yang pertama, Sakeus. Itu bukti bahwa Sakeus gak banyak ngomong, berbincang, menerima Yesus, dan kemudian berusaha untuk menciptakan keradikalan dalam cinta kasih, keradikalan dalam domba yang baik. Selain itu adalah perempuan Samaria. Dia adalah penginjil perempuan kafir pertama bagi saya ya. Kalau lihat teks Alkitabnya. Begitu ngobrol sama Yesus, lalu kemudian dia pulang ke daerahnya, lalu kemudian dia kembali membawa banyak orang untuk berjumpa dengan Yesus. Jadi dalam situasi ini kita bisa menemukan bahwa perempuan Samaria yang ada di tepi sumur itu, yang berbincang dengan Yesus itu, adalah perempuan yang punya semangat untuk menjadi domba yang baik tanpa harus banyak bicara, tetapi dengan perbuatan dan perilaku yang konkret. Domba yang baik bukan hanya mengembik, bukan hanya diam, tetapi yang mengikuti tuannya. Beda loh dengan Petrus. Ya, kita jarang menemukan ruangan Sakeus di gereja. Kita jarang menemukan nama Sakeus atau perempuan Samaria itu jadi ikon khusus di gereja. Yang kita sering temukan, yang sering kita bicarakan adalah Petrus. Bahkan ada lagunya ya. Batu karang yang teguh gitu ya. Mengidolakan Petrus. Tapi Petrus banyak bicara, tapi juga banyak kekacauan yang dimilikinya. Betapa dia mengatakan pada Yesus, Tuhan aku tidak akan menyangkalmu, tapi begitu ayam menertawakan dia, ayam yang tertawa 3 kali tadi, Petrus kemudian baru sadar, oh iya ternyata dia mengingkari. Murid-murid yang ada di sekeliling Yesus yang bersama dengan Yesus selama 3 tahun, bersama dengan gembalanya, bahkan meragukan kebangkitannya. Lupa bahwa Yesus pernah berkata bahwa Mesias akan bangkit pada hari yang ketiga. Lupa, bahkan ketika Maria datang mereka pun masih tidak segera percaya dan masih hidup dalam ketakutan. Orang yang berada di sekeliling Yesus, lingkaran utama Yesus, malah justru harus belajar menjadi domba yang baik, lebih radikal dalam cinta kasih dan imannya, butuh waktu dengan kejatuhan. Orang yang berada di luar malah justru lebih mudah untuk menerima Yesus. Ini PR buat saya dan saudara-saudara. Menjadi domba yang baik bagi kita yang berada di lingkaran terdekat Yesus bisa saja menjadi sangat sulit. Bisa saja mungkin kita menganggap pikiran Yesus sama dengan pikiran saya. Atau karena tak terlalu dekatnya kita punya asumsi-asumsi bahwa apa yang dikehendaki Yesus itu mirip dengan apa yang saya mau. Hati-hati, sama seperti persahabatan ya. Kalau kita bersahabatan atau berpacaran lah katakanlah sama orang, kadangkala kita punya asumsi orang itu tahu apa yang kita mau dan dia berasumsi kita tahu apa yang dia mau. Seolah-olah sudah menjadi satu, menjadi lekat, tapi kadang-kadang kita lupa untuk bertanya, betulkah kita sudah menjadi domba yang baik? Apakah kita betul mendengar bahwa Yesus maunya ini? Prinsip sederhana dari Yesus adalah radikal dalam cinta kasih. Kenapa saya mau bicara radikal? Kata kunci radikal ini saya ulang-ulang. Karena untuk menjadi domba yang baik kita harus radikal. Radikal itu bukan berarti bawa bom. Ya, bukan berarti kita menyakiti orang lalu jadi teroris gitu, itu bukan radikal. Radikal yang saya maksud dari kata radik gitu ya. Artinya apa? Original. Originalnya Yesus apa sih? Radikalnya Yesus adalah cinta kasih. Sehingga dia bisa menyesuaikan diri dalam segala situasi kepada siapa dia bicara, dalam kondisi apa yang dia hadapi. Dia mengaplikasikan cinta kasih itu dengan sangat apik dan dengan sangat baik. Sama orang buta, dia bisa berkreasi cinta kasihnya melalui ludah dan tanah. Betul kan? Tapi sama orang kusta, dia cukup mengatakan engkau sembuh.
Caranya masing-masing, tidak perlu fanatik dengan satu cara, tetapi fanatik dengan cintanya, bukan fanatik dengan caranya. Ini menjadi domba yang baik ya. Kadangkala kan kita mencari caranya seperti apa. Bahkan ada yang nanya, Pak Pendeta, harusnya orang Kristen itu puasa apa enggak? Berapa kali puasanya? Kapan bukanya? Kapan nutupnya? Ya. Kalau saya ditanya begitu, kami pendeta-pendeta GKI Pondok Indah ditanya begitu, kami pasti akan menjawab, silahkan Anda pilih sebagai komitmen rohani. Artinya caranya silahkan Anda pilih untuk mengasihi. Artinya caranya begitu banyak. Yesus bertemu dengan orang yang pendarahan, Yesus harus mengatakan apa? Menyembuhkan dia dengan cara apa? Dengan cara orang tadi berjuang menyentuh jubahnya. Sebenarnya Yesus tahu ada orang yang perempuan di sekelilingnya yang berteriak-teriak, tahu. Tapi Yesus menggunakan banyak cara. Kepada Nikodemus, Yesus bertemu, karena Nikodemus datang dengan diam-diam, ya sudah, gak usah ngomong-ngomong. Pada Petrus ngomongnya caranya dengan cara A, pada Yudas dengan cara B. Pada Thomas, dia mendekati Thomas dengan cara yang unik. Pada orang-orang Galilea yang terpinggirkan menggunakan cara yang unik. Pada orang Samaria menggunakan bahasanya orang Samaria. Ya, filosofinya orang Samaria. Dan perumpamaan-perumpamaan itu juga bagian dari pengajaran Yesus yang menyesuaikan konteks untuk mencintai orang-orang dengan latar belakang yang berbeda. Sehingga Yesus kemudian mengaruniakan Roh Kudus pada murid-muridnya, Pentakosta, untuk berbicara dengan banyak bahasa. Supaya apa? Supaya bisa menyesuaikan konteks, mencintai mereka, mengabarkan kabar sukacita dengan konteksnya. Jadi radikal itu bukan saklek. Fanatik dalam cinta kasih itu bukan saklek, dan menjadi domba yang baik, kita boleh berekspresi untuk menjadi domba yang baik dengan cara kita sendiri. Tergantung bagaimana kita mau mencobanya. Ada yang mungkin tipe kita antusias. Suka tepuk tangan, suka bergoyang, suka menari, ya menarilah dan cintailah sesamamu dengan tarianmu. Kalau Anda sukanya diem, ditanya diem, enggak ditanya diem, gitu ya. Pokoknya diem, diamlah dan doakan sesamamu. Mungkin saja itu bagian dari cara mendoakan. Kalau Anda memang suka tergerak untuk memberi, berilah. Jadilah Mother Teresa, jadilah orang-orang yang inspiratif di tengah-tengah umat dengan cara Anda sendiri. Ada begitu banyak cara yang bisa kita lakukan terhadap alam, terhadap sesama, dan terhadap Tuhan. Dan menjadi domba yang baik tidak ada cara yang spesifik. Harus bagaimana, aturannya bagaimana, tidak. Menjadi domba yang baik menurut 1 Yohanes 3 ayat 16-24 cukup menjadi domba yang radikal dalam cinta kasih. Hanya itu saja yang menjadi dasar. Kalau Anda cukup radikal dalam cinta kasih, output yang Anda akan lakukan dalam tindakan, perkataan, dan perbuatan, itu bisa diatur dengan begitu banyak cara. Itu bisa diolah kembali. Yang penting, radikallah dalam cinta kasih. Itu cukup membuatmu menjadi domba yang baik. Siap? Menjadi radikal? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat Kristus, kita undang bangkit untuk berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Silakan duduk kembali. Kita akan doa syafaat bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Bapa karena kami boleh hadir dalam ibadah kaum muda dan kami bisa mendengarkan firman yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan karena kami mempunyai gembala yang baik yang senantiasa menjaga kami dan melindungi kami. Tolong kami Bapa untuk kami dapat menjadi domba-domba yang mencontoh Engkau Tuhan sebagai Kristus dan Tuhan kami. Tuhan, kami ingin menaikkan doa-doa kami ya Bapa. Kami ingin mendoakan bagi teman-teman kami yang sedang dalam sekolah, biarlah Engkau juga membantu mereka dalam proses sekolah yang masih daring ini. Engkau memberikan kepada mereka kekuatan, kemauan, berikan kepada mereka disiplin ya Tuhan, juga kepada guru-guru dan sekolahnya, supaya bisa membantu mereka sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Kami juga mendoakan untuk teman-teman yang sedang dalam kuliah, Tuhan juga membantu mereka, mungkin ada di antara mereka yang sedang mencari kuliah ya Tuhan, kiranya Tuhan juga membukakan jalan kepada mereka. Bila mereka tidak diterima di tempat universitas yang satu, biarlah Tuhan juga membantu mereka, memberikan semangat kepada mereka, supaya mereka tetap mau mencari universitas yang cocok, dan mau mencari jurusan yang pas kepada mereka. Tuhan bantu mereka ya Tuhan, berikan kepada mereka semangat dan kekuatan untuk terus mencari apa yang menjadi passion mereka. Kami juga mendoakan untuk teman-teman yang sedang bekerja Tuhan. Kami tahu di dalam masa-masa yang seperti ini yang membingungkan, sulit, kadang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tuhan berikan kepada mereka semangat, Tuhan berikan kepada mereka pertolongan ya Bapa. Tuhan berikan bukakan jalan bagi mereka. Biarlah Engkau juga memberikan kepada mereka kesempatan-kesempatan ya Tuhan. Sehingga mereka bisa kembali mengapresiasikan diri mereka, dapat bekerja dengan baik dan memberikan kesempatan-kesempatan di tempat kerja yang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami mendoakan bangsa dan negara ini biarlah semakin baik karena vaksin sudah mulai berjalan. Biarlah virus-virus yang ada di sekeliling kami Tuhan bisa semakin reda dan biarlah dokter dan suster dan para rumah sakit bisa membantu proses pemberian vaksin dengan semakin cepat lagi. Bapak, sungguh banyak yang ingin kami naikkan kepada Engkau. Tapi kami yakin dan percaya Engkau mengetahui apa yang menjadi isi hati kami. Tuhan jawab setiap pergumulan kami ya Tuhan, dan kami serahkan semua doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, ayat persembahan kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Karena Tuhan sudah begitu baik kepada kita, ini saatnya kita menyatakan syukur kita melalui persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Mari kita bersatu dalam doa. Yalah Bapa yang bertata di dalam surga ya Bapa, kami bersyukur atas berkat-Mu yang sudah begitu banyak buat kita semua ya Tuhan. Tuhan, pada kesempatan kali ini kami memberikan sedikit dari apa yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini supaya bisa terus digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, seperti yang tadi Pendeta Boni udah bilang,
Mari kita terus belajar seperti Zakeus dan perempuan Samaria, supaya kita bisa terus radikal dalam cinta kasih. Dan seperti ayat yang kita renungkan hari ini, 1 Yohanes 3 ayat 18, mari kita menyambut hari esok dengan taat kepada Tuhan, mengasihi sesama, bukan hanya lewat perkataan, tapi melalui perbuatan dan dalam kebenaran. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Aku punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih Allah yang begitu radikal dalam kehidupanmu, yang menyapamu dengan cinta kasih tanpa henti sepanjang hidupmu. Kasih Kristus yang begitu radikal, yang sampai mati di kayu salib demi persahabatannya denganmu dan dunia ini. Serta kasih Kristus yang tercurah melalui Roh Kudus, yang akan menolongmu untuk memiliki hikmat dan meneruskan keradikalan cinta kasih Kristus untuk menjadi domba yang baik, akan menyertaimu dari kini sampai selama-lamanya. Amin.